Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Moon. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Wands. Oke, Leo. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Wands. Nah, tergambar di sini ya bahwa akan ada sebuah peristiwa yang menyadarkan kamu, yang membuat kamu mengerti bahwa keberhasilan dan kesuksesan tentunya akan didapat dengan perjuangan, dengan usaha yang panjang, dengan proses yang berliku. Tetapi dengan perlahan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena selama ini, ya, mungkin kamu pernah mengalami sebuah peristiwa di saat kamu begitu ambisi, begitu ngotot di dalam ingin mencapai sebuah keinginan dan tujuanmu. Pada akhirnya kamu kecewa. Pada akhirnya kamu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Pada akhirnya keberhasilanmu tidak berlangsung lama. Dan juga ada beberapa kejadian ya, yang kamu lihat secara langsung. Teman, sahabat, mereka yang ada di sekitarmu, yang begitu ambisius, yang begitu cepat mendapatkan keberhasilan dan kesuksesannya. Sehingga mereka melakukan cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat. Tetapi keberhasilan yang mereka dapatkan tidak berlangsung lama. Kesuksesan mereka tidak membawa kebahagiaan dan keberkahan. Dan akhirnya mereka terjebak pada situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan. Banyak masalah, hancurnya sebuah kegiatan, terlilit hutang. Nah, dari sinilah kamu mulai menjadi seseorang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, serta menjadi lebih bijaksana di dalam menjalani hari-harimu. Kamu menjadi lebih realistis dan lebih logis. Karena apa? Karena usaha yang kita lakukan hari ini tentu hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita tanam, maka itu yang nanti akan kita petik. Nah, dari situlah kamu mengerti dan sadar bahwa dengan perlahan, dengan menikmati proses, dengan tetap berjalan pada jalur-jalur yang benar,
maka hal-hal baik, hasil-hasil yang baik nanti akan kita dapatkan di momentum, di fase-fase tertentu jika kita sudah pantas mendapatkannya. Jadi dengan perlahan, dengan berjalan pelan tetapi pasti, kamu akan sampai pada tujuanmu. Kamu akan bisa memajukan, mensukseskan setiap kegiatan-kegiatanmu. Tentunya dengan terus berusaha, terus menata, terus meningkatkan mutu dan kualitas, serta terus menyenangkan, membuat nyaman, memberi rasa senang pada orang-orang yang berkaitan pada kegiatan-kegiatan kita. Dan dengan begitu, peluang dan kesempatan tentu akan semakin kita dapatkan seperti yang orang-orang lain juga dapatkan. Oke, jadi inilah beberapa kejadian yang membuat kamu mengerti dan sadar bahwa keberhasilan, bahwa kesuksesan tentunya tidak didapat dengan cara yang mudah, tidak didapat dengan cara yang instan. Semuanya butuh proses, butuh perjalanan, dan butuh perjuangan. Tetapi dengan perlahan, tetapi pasti, maka kita akan sampai pada tujuan-tujuan yang kita inginkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, tidak gegabah, nggak neko-neko, nggak ngoyo terhadap keinginan-keinginan yang belum tentu kamu dapatkan, yang belum tentu akan terwujud, yang belum tentu mampu kamu lakukan. Makanya kamu selalu mengembangkan diri, meningkatkan potensi, belajar hal-hal yang belum kamu ketahui, serta terus meningkatkan mutu dan kualitas pada kegiatan-kegiatanmu. Jadi di saat nanti ada momentum terbaik, di saat ada celah sekecil apapun, di saat itulah kamu akan mampu memaksimalkan keadaan. Sehingga pintu jalan yang terang akan terbuka lebar untuk kamu mewujudkan setiap keinginanmu. Ya, jadi dengan menunggu kesempatan, menunggu peluang, menunggu momentum yang tepat, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru kita melakukan hal yang terbaik di saat kita menunggu. Kita memperbaiki diri, meningkatkan mutu, ya, menyenangkan, memuaskan customer, pelanggan. Dengan mereka senang dan mereka puas, maka keesokan harinya mereka akan kembali lagi ke tempat kita dengan membawa orang-orang yang mereka kenal untuk mencoba, untuk datang, untuk mampir ke tempat bisnis dan usaha kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu mulai merasakan aman, nyaman, damai. Kenapa? Karena kamu tidak lagi dipenuhi dengan ambisi, tidak lagi dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang di luar kemampuanmu. Tetapi kamu tetap berjalan pada jalurmu, tetap berusaha semaksimal mungkin pada kegiatan-kegiatanmu, sehingga tanpa kamu sadari, apapun keinginanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Keinginanmu mulai terpenuhi, mulai tercapai satu persatu. Dan inilah yang dikatakan proses, yang dikatakan perlahan tapi pasti, tetapi kita akan sampai pada tujuan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi dengan fokus dan intens terhadap ide, terhadap pemikiran, terhadap gagasan, terhadap strategi-strategi apalagi untuk memajukan setiap kegiatanmu, ya, untuk memuaskan pelanggan, menyenangkan hati customer, maka kamu mulai bisa, ya, benar-benar pasrahkan apa yang nantinya akan kamu dapatkan pada kemampuanmu sendiri, pada usahamu sendiri, dan tentunya kepada Sang Pencipta. Pasrah
Tetapi bukan menyerah, tetapi pasrah dengan kita terus berikhtiar, melakukan yang terbaik, meningkatkan setiap kualitas yang kita miliki. Maka dengan begitu, kegiatan, usaha, bisnis, pekerjaan tentunya akan maju dan sukses pada waktu dan tempat yang tepat. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya the world. Nah, benar kan? World adalah dunia. Ya. Sepertinya dunia akan ada di dalam genggaman tanganmu. Sepertinya akan kamu dapatkan sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang pada akhirnya kamu dapatkan. Memang tidak secepat teman-temanmu, tidak seinstan yang sahabat-sahabatmu telah dulu dapatkan. Tetapi dengan perlahan, kamu juga dapatkan kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan pada setiap kegiatanmu. Dan dengan begitu, kehidupanmu, orang yang kamu sayangi, teman, sahabat, akan bisa kamu bahagiakan, akan bisa kamu berbagi dengan mereka hal-hal baik yang kamu miliki. Jadi kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan tentunya bukan tidak mungkin akan kita raih jika kita benar-benar berusaha, benar-benar berjuang, dan benar-benar menikmati setiap proses yang ada pada kehidupan kita. Niscaya semuanya akan terwujud satu persatu dengan sendirinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Jadi ide, gagasan, pemikiran-pemikiran terbaik mampu kamu curahkan pada kegiatan-kegiatanmu, pada langkah dan strategi yang terbaik untuk kamu bisa memajukan setiap sendi kehidupanmu. Sehingga kesuksesan, keberhasilan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan setelah sukses, setelah berhasil, maka kamu akan selalu bisa bagikan kebahagiaan, bagikan kenyamanan, berbagi hal-hal baik, hal-hal positif pada siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan orang-orang semakin nyaman, semakin happy, semakin sangat menghargaimu, maka kehidupanmu juga akan semakin berkah, semakin bahagia, dan akan semakin kamu rasakan kenyamanan dan ketenangan di dalam kamu menjalani hari-harimu setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini adalah sebuah kerinduan, sebuah fantasi, sebuah impian yang mungkin selama ini hanya menjadi sebatas angan-angan. Dan baru-baru ini semuanya mampu kamu wujudkan, yaitu keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, serta kenyamanan terjadi di dalam kehidupanmu, serta rasa hormat, rasa saling menghargai, rasa percaya untuk satu sama lainnya mulai tumbuh subur antara kamu dan lingkungan manapun tempat kamu menjalankan kegiatan-kegiatanmu. Dan inilah kerinduan yang selama ini kamu dambakan. Tetapi dengan perlahan, dengan pelan tapi pasti, kamu bisa merengkuhnya, kamu bisa meraihnya, dan mewujudkannya ke dalam kehidupanmu satu demi satu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik di dalam kehidupanmu, serta terus melakukan yang terbaik pada apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan kamu terus berproses, dengan perlahan tapi pasti, sehingga kemampuanmu, potensimu akan semakin maksimal, akan semakin bertambah. Dan dengan begitu, momentum dan kesempatan akan bisa kamu manfaatkan dengan sangat baik. Sehingga terjadilah banyak kemajuan, banyak kesuksesan pada bidang-bidang kegiatanmu. Maka dari itu, kebahagiaan dan kenyamanan tentunya akan segera kamu rasakan di dalam kehidupan.
Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.